Oke, kita lanjut di bagaimana sih fenomena speed ini dia bagaimana sih mentransformasi sebuah pantai. Oh iya, sebelum saya lanjut, pertanyaan saya tolong di grup. Teman-teman ada nggak di daerah teman-teman pernah ngeliat tombolo? Atau tahu nggak? Coba cek deh, tombolo di Indonesia di mana aja. Waktu itu di tahun sebelumnya ada yang cerita, oh saya ada pak tombolo. Coba cek di teman-teman ada nggak? Yang terutama kayak bisa di Sulawesi segala macam, cek deh. Oke, kita lanjut ke bagaimana speed terbentuk. Perhatikan ya. Soft rock, and you get bays and headlands that form. In this specific diagram, we're going to be marking in 2 bays and 2 headlands. Now it's important that in one of the bays we put a river, because this river is going to help the formation of a spit. Without it, a spit could not form. Oke, ingat bahwa kalau untuk terjadinya sebuah spit harus ada sungai dekat di daerah situ. Ini sungainya, dia ada headland atau bisa dibilang sebagai tanjung, ada teluknya. Lanjut. Now, for the formation of the spit to occur, the main process that's occurring is deposition, but there is also quite a large element of transportation that's occurring. This transportation occurs due to the prevailing wind, which you can see that I'm marking in on the left-hand side of the diagram. This causes the waves to move and to follow the same direction as the prevailing wind, and because it's following the same direction of the prevailing wind, and through the process of longshore drift that I'm going to mark very shortly in this diagram, it transports sediment from the left-hand part of the diagram to the right-hand part of the diagram. The sediment that is slowly transported across the coast will eventually become deposited on the far side of the headland. The headland is not, this part is more sheltered and less affected by the waves and the wind, so therefore deposition occurs. Every so often the wind direction can change. We call this change a secondary wind, and what this wind will therefore cause is it will cause the deposited material to move or to shift direction and to move inland a bit. This causes this formation that we see on spits called a hook to form. You can see the hook that's labeled on the diagram. Biasanya di spit itu nanti ada yang disebutnya hook formnya. Kenapa? Karena dia ada gelombang atau angin yang dari arah yang hijau ini yang membuat si sedimentasinya penimbunannya itu berbelok arah gitu. Now behind this spit, di balik spit ini nanti tumbuh ekosistem baru. Area of very sheltered sea, and this gets a lot of deposition that occurs because of the river bringing sediment and also due to the sea. This type of area is often you have a lot of vegetation that forms, and you get a salt marsh that eventually forms in this area. Now, in the photo that you can see that I've just put in above the diagram, this is a real spit, and you can see that I'm labeling the different types of features that I've also labeled on. Oke, sip. Nah, jujur aja, saya belum dapat tuh nyari ini spit di Indonesia di mana ya? Nggak ketemu. Oke. Terus kita lihat, ini yang kita diskusikan. Delta Sungai Mahakam ini adalah salah satu delta yang sungai yang terbesar di Indonesia ya. Dan kita lihat bahwa dominasinya di deltanya adalah pengendapan, sehingga dan kita lihat bahwa bentuknya itu seperti jari menyebar. Berarti kan ketahuan tuh bahwa ya udah berarti sumber sedimentasinya bukan karena bukan karena lautnya, tapi dari tanahnya. Berarti termasuk tadi primer. Untuk ngelihatnya gitu kan bisa kelihatan. Itu untuk menjelasin yang diskusi kita sebelumnya. Terus ini juga contoh lain bagaimana delta Sungai Gangga. Ini kenapa nih menarik? Ada 2 nih. Jadi dia kan Sungai Gangga tuh gede banget kan ya. Jadi dia bawa sedimentasi dari daratan lewat Sungai Gangga gede. Jadi dia kayak kayak menyebar juga, tapi ternyata proses pasang surutnya di deltanya itu juga kuat, sehingga dia nggak berbentuk kayak di Sungai Mahakam itu. Sungai Mahakam ternyata
proses dari daratannya lebih kuat sedimentasinya dibandingkan dengan proses lautnya, aktivitas lautnya. Tapi kalau di Sungai Gangga ini enggak. Bahwa jadi ada dua yang bekerja. Dari sungainya membawa sedimentasi yang besar sehingga membentuk sebuah delta, tapi di satu sisi lain aktivitas lautnya juga kencang. Di sini dikasih tahu bahwa terdapat proses pasang surutnya sehingga terbentuk salah satu ciri khasnya adalah garis pantainya bergerigi gitu. Kayak gini nih. Nah, ini juga menunjukkan bahwa tadi dalam satu pantai itu bisa ada dua fenomena, dua gaya yang bekerja. Emang biasanya sih emang selalu gitu, semuanya gayanya bergabung. Cuma biasanya ada yang dominan, ada yang enggak. Nah, kalau ini ternyata ada yang dua-duanya dominan. Sedimentasi dari pantainya, dari sungainya dominan, dan proses pasang surutnya juga dominan, sehingga dia membentuk sebuah morfologi pantai yang unik gitu. Terus lanjut, ini sama yang tadi. Nah, biasanya ada juga yang mengklasifikasikannya pantai-pantai itu dengan sama, masih tentang deposisi erosi juga, cuma ada yang disebut tadi drowned coast atau namanya pantai yang tenggelam, estuari, fjord. Fjord tuh kayak kemarin kita berbicara tentang Norwegia yang di arus pasang surut terbesar itu contohnya salah satu drowned coast-nya. Ada juga yang bisa estuari itu daerah rawa. Ada yang mengklasifikasikan disebut emergent atau tadi nih, ada yang pantai tenggelam, ada yang pantai timbul. Oke. Ada juga pantai yang dipengaruhi oleh organisme-organisme kayak karang, kayak mangrove. Karang yang jelas tadi Great Barrier Reef, mangrove contohnya yang di pantai Muara Tawar di Bekasi, itu contohnya. Nah, kalau kita lihat nanti di pantai itu, sehingga di pantai itu nanti kita punya fitur-fitur nih. Kalau kita ada winter berm crash, ini nggak usah, nanti nggak usah, kita nanti nggak ke sana. Oke, biasanya itu tadi kalau dari proses pembentukannya ya, klasifikasinya. Tapi juga kalau kita mengklasifikasinya, ini lain lagi, ini ceritanya kita berbicara tentang sedimentasi, bahwa kalau misalnya pantai itu biasanya tuh pantai itu materialnya tuh ya kurang lebih ini udah diklasifikasikan. Ada yang disebut biasanya, nanti tergantung pantainya. Biasanya nih ada very fine sand, ada fine sand, medium sand, ada sand coarse, pasir yang kasar banget, granul, ada pebbles, kerikil, ada cobbles, kerikil yang lebih gede. Ini kalau pantainya, dan biasanya tadi tuh udah diklasifikasikan ini bahwa kalau very fine sand itu biasanya slope beach-nya tuh 1 derajat. Kalau dia cobbles biasanya 24 derajat. Berarti kalau dia batu biasanya si pantai itu akan terjal. Gitu. Sementara kalau pantainya pantai pasir, biasanya ya material penyusun utama aja adalah pasir, biasanya dia landai. Oke? Ini contohnya. Itu dulu buat ini. Sekarang habis ini teman-teman kita langsung lanjut ke diskusi berikutnya.